warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kullihim ajma'in wa ala man sara ala nahdihim ila yaumiddin. Baik, ayo ikhwah, kita kembali berkumpul untuk mengkaji kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Anas Malik Al-Mahdari hafizahullah ta'ala, yang membahas tentang penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Hasan Haji atau yang dikenal dengan Ibnu Ajurum. Dan pada pertemuan yang kita telah membahas tentang kata yang mu'rab dengan huruf, ya, ada 4, di antaranya adalah kemudian jamak mudzakkar salim, ini telah kita bahas. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan untuk mu'rab yang ketiga, yaitu asma khamsah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bahas dulu secara ringkas tamrin tentang isim jamak mudzakkar salim. Ada halaman 48, ada tamarin. Tamrin al-awwal, istakhrij jam'al mudzakkar salima wa bayyin hukmahu min qouli ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Keluarkanlah isim jamak mudzakkar salim dari firman Allah Ta'ala tadi yang kita bacakan, kemudian jelaskan hukumnya. Maksudnya mungkin di sini adalah hukum i'rabnya. Maka kalau kita perhatikan, maka ada beberapa kata di bawah yang mirip-mirip dengan jamak, ciri-ciri jamak mudzakkar salim, ya. Ada al-musallin, kemudian ada sahun, ada yura'un, ada yamna'un, serta al-ma'un. Tetapi jamak mudzakkar salim, ya, selain dia diakhiri oleh alif dan nun ataupun ya dan nun, dia adalah isim, maka ya kita kesampingkan yang fi'il. Maka nanti sisanya ada musallin, kemudian ada sahun serta ma'un. Dan kita ingat jamak mudzakkar salim itu ya isim jamak, kita buang yang al-ma'un, karena ma'un ini adalah isim mufrad, ya, dia punya jamak sendiri, ya, jamaknya termasuk jamak taksir. Nanti jamak dari al-ma'un adalah mawa'in, ya, jamaknya mawa'in. Nah, dengan demikian yang termasuk jamak mudzakkar salim adalah musallin serta sahun. Nah, musallin di sini jamak mudzakkar salim dalam keadaan majrur karena didahului oleh harfu jarin lam. Karena itu dia tanda jarnya adalah ya pakai yang ya dan nun. Adapun sahun, maka dia di situ dalam keadaan rafa, maka menggunakan tanda rafanya yaitu wawu, sahun. Jadi hanya 2 ya di sini yang termasuk jamak mudzakkar salim. Insyaallah mudah. Asani ijma'il kalimat al-atiyata jam'a mudzakkarin saliman. Berikut sebagai jamak mudzakkar salim. Nah, ini lebih mudah lagi. Ada Abid, ada Muhammad, ada Shadiq. Ya, semuanya ini terpenuhi syaratnya sebagai nanti jamaknya jamak mudzakkar salim. Ya, dia mudzakkar, kemudian dia nama atau kata sifat untuk yang berakal. Maka Abid ya tinggal tambahkan wawu dan nun atau ya dan nun di belakangnya. Nunnya berfathah. Ya, jadilah abidun atau abidin. Dan sama juga Muhammad, ya, tinggal ditambahkan di belakangnya. Shadiq juga sama ditambahkan di belakangnya wawu dan nun atau ya dan nun dengan memfathahkan huruf nunnya. Ya, disebut salim karena bentuk abid, Muhammad dan Shadiq ketika dijamakkan masih ada, masih rapi susunan hurufnya,
dan harokatnya juga terjaga. Asalif, do alamat as-sahihi amama jam'il mudzakkar salim wa alamat al-khata'i amama ghairihi ma bayani sabab. Dia letakkan tanda benar pada kata yang merupakan isim jamak mudzakkar salim dan tanda keliru pada yang bukan jamak mudzakkar salim. Kemudian jelaskan sebabnya. Contoh yang pertama, basadin. Di situ dicontohkan dia termasuk bukan jamak mudzakkar salim, tetapi dia jamak taksir. Padahal akhirnya adalah ya dan nun. Basadin diakhiri oleh ya dan nun. Tetapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Malah dia adalah jamak taksir di sini. Nah, apa sebabnya? Nah, kita tengok dulu isim mufradnya. Kalau dia jamak, maka mufradnya apa? Nanti ketemu mufradnya adalah bustanun, taman. Nah, ternyata ketika mufrad ada nun. Dengan demikian nunnya di sini adalah nun asli, bukan nun tambahan. Nah, karena dia adalah nun asli, maka bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim itu nunnya nun tambahan. Ya, al-alif, basatin, ya, bukan jamak mudzakkar salim, tetapi dia adalah jamak taksir. Kemudian al-ba al-mujtahidun. Al-mujtahidun, mufradnya mujtahid. Berarti nunnya adalah nun tambahan. Dan dia boleh dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, ya, karena dia isim mudzakkar. Dia bisa digunakan untuk laki-laki yang berakal. Dan nunnya adalah nun tambahan. Maka al-mujtahidun adalah isim jamak mudzakkar salim. Al-jim, as-shaimat, sudah jelas bahwa akhirnya itu alif dan ta, bukan jamak mudzakkar salim. Dia adalah jamak muannas salim. Dan terakhir zaidan. Zaid di sini jamaknya dia mufradnya adalah zaid. Ya, ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Memang ini nunnya nun tambahan ditambahkan kepada isim mufradnya yaitu zaid. Tapi dia bukan jamak mudzakkar salim, ya, karena jamak mudzakkar salim pertama tambahnya itu wawu dan nun serta ya dan nun. Sedangkan di sini alif dan nun. Dan nanti berarti nunnya di sini berharokat kasroh. Adapun jamak mudzakkar salim nunnya difathahkan. Maka az-zaidani bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia isim musanna. Dan terakhir at-tamrin ar-rabi, a'rif qaulahu ta'ala yafrahul mu'minun. Orang-orang mukmin berbahagia. Nah, silakan di-i'rab. Perintahnya demikian. Maka ada dua kata di sini, yafrahu dan al-mu'minun. Yafrahu fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini umumnya mu'rab, maka jelaskan i'rabnya. Nah, dia di sini yafrahu berakhiran dhamma. Kemudian di awalnya tidak ada penasab, tidak ada jazm, maka tidak perlu ragu lagi kalau dia dalam keadaan rafa, ya, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi walam yattasil bi akhirihi syari'un, dan di akhirnya tidak bersambung dengan apapun, maka nanti dia marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma ad-dhahirah. Nah, nanti tanda rafa'nya dhammah dhahirah karena dia adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Ya, bukan mu'tal, bukan pula af'al khamsah. Kemudian kalau ada fi'il maka kita cari fa'ilnya. Dan ternyata ada isim marfu' setelahnya, berarti itulah fa'il. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Nah, tanda rafa'nya adalah wawu. Nah, karena apa? Nah, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah, insyaallah mudah. Idzan nantakil ila as-safhah at-tasi'ah wal arba'in. Kita pindah ke halaman selanjutnya, halaman 49. Kita masuk ke mu'rab yang ketiga, yaitu asma khamsah, yang mu'rab dengan huruf yang ketiga. Qala asy-syarih tsalitsan al-asma'ul khamsah. Syekh Anas mengatakan mu'rab dengan
dengan huruf yang ketiga adalah al-asma'ul khamsah, ya, isim yang 5. Ta'rifuha hiya abuka wa akhuka hamuka wa fuka wa dzumalin. Beliau mendefinisikannya tidak dengan pengertian atau batasan-batasan tertentu, tapi beliau langsung menyebutkan yang dimaksud dengan al-asma'ul khamsah adalah 5 kata berikut. Nah, beliau menyebutkan abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya, jadi ada 5 kata, atau tepatnya 5 isim. Ya, beliau menyebutkannya abuka. Nah, tapi kata abuka di sini terdiri dari 2 kata sebenarnya. Ya, kata ayah, kemudian kata ganti kamu, ya, abuka. Nah, di sini yang dimaksud dengan al-asma al-khamsah adalah kata ayahnya. Adapun kata yang kedua di sini misalnya adalah disambungkan dengan kata ganti, maka dia bukan asma khamsahnya. Nah, yang jelas nanti asma khamsah nanti dia akan perlu bersambung dengan kata yang lain, ya, disandarkan kepada kata lain. Nah, dalam hal ini beliau memberi contoh ada 5 kata yang beliau kemudian sambungkan contohnya dengan kata ganti, plus nanti yang terakhir yang kelima itu dengan kata malin. Tapi nanti kelima kata ini, ya, abu, akhu, hamu, serta fu dan zu, nanti tidak harus disandarkan kepada kata ganti al-kafu, ya, anda, atau malin. Nanti bisa yang lain. Adapun yang dimaksud asma khamsah khusus 5 kata ini, ya, abu, akhu, hamu, fu dan zu. Ya, abu ayah, akhu saudara laki-laki, hamu itu kerabat dari pasangan, ya, atau ipar juga boleh, mertua juga bisa. Kemudian fu itu mulut, zu itu artinya sohib, ya, yang punya. Nanti ketika 5 kata ini disandarkan, maka dialah yang dimaksud al-asma al-khamsah, ya, hanya 5 saja. Nah, berbeda dengan istilah af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah itu nanti maksudnya adalah wazan yang 5. Ya. Nama lainnya al-auzan al-khamsah atau al-amthal al-khamsah. Fi'ilnya tidak harus 5, banyak, tapi nanti masuk ke salah satu di antara 5 wazan fi'il, ya, af'al khamsah. Adapun asma khamsah maka benar-benar di sini bukan wazan yang dimaksud, bukan bangunan atau sigoh, tetapi benar-benar isimnya cuma 5. Juga keluar dari 5 isim tadi. Nah, nanti lebih jelas batasannya atau syarat-syaratnya asma khamsah pada pembahasan setelah ini. Yang jelas perlu dihafalkan 5 isim tersebut, ya, ta'rifuha hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nanti boleh diganti misalnya abuhu, akhuhu, hamuhu, fuhu, atau dzu ilmin. Nah, boleh yang lainnya lagi. Yang jelas 5 isim tadi, ya, yang bersandar kepada isim yang lain. Hukmuha turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Al-asma al-khamsah ini nanti dirofakkan dengan wawu, seperti jamak mudzakkar salim. Wa tunsabu bil alifi, maka dia di sini sendiri. Wa tujarru bil ya'i, kemudian dijarkan dengan ya. Nah, ini sama seperti musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Hanya dia satu-satunya jenis kata yang rafa dengan wawu, kemudian nasabnya alif, kemudian jarnya dengan ya. Jadi nanti misalnya abuka, abaka, atau abika, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau memberi contoh fayyatu robu bil wawi raf'an. Maka dengan demikian nanti ketika dia rafa itu diirab dengan tanda irab wawu. Nahwu qaulillahi ta'ala qala abuhum, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala qala abuhum.
ayah mereka berkata, atau waqali qala lahum akhuhum, ya, saudara laki-laki mereka berkata kepada mereka, atau waqalihi liyunfiq dzu sa'atin, ya, hendaknya orang yang memiliki kelapangan itu berinfak, bersedekah. Maka di sini kata abuhum akhuhum dzu sa'atin itu dalam keadaan marfu, ya. Abu, akhu dan dzu di sini marfu. Wa alamatu raf'ihi al-waw, dan tanda rafa'nya adalah waw, karena mereka adalah termasuk al-asma al-khamsah. Ya, tidak harus abuka, boleh juga abuhum. Tidak harus akhuka, boleh akhuhum. Tidak harus dzu malin, bisa juga dzu sa'atin. Nah, kata yang disandarkan kepada mereka ini boleh yang lainnya. Yang penting abu, akhu, hamu, fu dan dzu. Dan semuanya tadi turfa'u bil wawi, ya, di i'rab ketika rafa itu dengan wawu. Kemudian wa tu'rabu bil alifi nasban. Ya, ketika dalam keadaan mansub maka di i'rab dengan tanda i'rab alif. Nahu qoulihi ta'ala wa ja'u abahum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'u abahum, dan mereka mendatangi ayah-ayah mereka. Ya, abahum. Wa qoulihi wa nafadu akhana. Ya, ada akhana di situ. Wa qoulihi wa ati dzal qurba haqqahu. Nah, di sini dza al qurba. Berikanlah kerabat itu hak-haknya. Maka kita perhatikan ayah mereka, saudara kami, dan yang memiliki kerabatan ini dalam keadaan mansub, ya. Dan kita lihat tanda nasabnya alif, ya, karena apa? Akha dan dza ini termasuk asma khamsah, ya, dinasabkan dengan alif. Nah, wa tu'rabu bil ya'i jaran, dan mereka asma khamsah ketika jar atau majrur nanti i'rabnya itu dengan tanda huruf ya. Nahu qoulihi ta'ala raja'u ila abihim, ya, abihim. Wa qoulihi sanashuddu adudaka bi akhika, ya, akhika. Wa qoulihi walidhil qurba, ya, ada abihim, ada akhika, ada dzil qurba. Ya, kata ayah mereka, saudara laki-lakimu, serta yang memiliki kerabatan, ini semuanya didahului oleh huruf jar. Ada yang didahului oleh ila, kemudian ada alba serta alam. Maka tentunya i'rabnya jadi kalau isim kemasukan huruf jar majrur. Nah, karena dia adalah al-asma al-khamsah, maka tanda jarnya apa tadi? Bil ya'i, dengan ya. Maka jadilah ayah mereka itu abihim, ila abihim, bi akhika, serta li dzil qurba. Nah, semuanya majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u, ya, li'annahu al-asma al-khamsah. Nah, semua nanti i'rabnya demikian. Ala kulli hal al-asma al-khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujaru bil ya'i. Dan nanti mungkin ada sebagian ulama lain menyebutkan yang demikian, yang beri'rab rafa' wawu, nasab ya, dan jar dengan nasab alif dan jar dengan ya. Ini nanti tidak cuma 5, ada yang mengatakan 6. Tapi belum di sini menjadi pendapat cuma 5 aja. Kemudian beliau mengatakan, atau kita masuk dulu ke catatan kaki, fawaid wa tanbihat, ya, faidah-faidah dan beberapa peringatan. Faidah yang pertama, al-ula al-hamau, atau kalau dalam al-asma al-khamsah yang disebut tadi akhuka, yang asalnya hamawun. Hamuka itu asalnya hamawun.
Abuka asalnya abawun, akhuka akhawun. Kemudian karena sering digunakan, maka dihapus wawunya, jadilah abun, akhun, dan hamun. Kata beliau, aqaribu zaujil mar'ati. Maknanya hamawun, atau kalau sudah dihapus jadi hamun, itu adalah kerabat dari pasangan perempuan. Jadi suaminya maksudnya, jadi kerabat suami. Warubama utliqo ala aqaribi zaujah. Tapi juga sering dipakai atau dimutlakkan sebagai maknanya itu kerabat dari istri. Makanya memang ada yang menerjemahkan ipar atau mertua. Kan ini keluarga dari pasangan. Itulah makna hamun. Ya, takulu ja'a hamuki wa ra'aita hamaki wa salamtu ala hamiki. Ya, ketika rafa hamuki, hamu, ketika nasab hamaki, ketika kemasukan huruf jar maka majrur jadi hamiki. Ya, makna hamaun adalah kerabat dari pasangan. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, bisa kerabat suami, bisa juga kerabat istri. Ya, asalnya, dan mama tambahkan asalnya abun, ayah itu adalah abawun. Akhun asalnya akhawun. Hamun asalnya hamawun. Kemudian wawunya dihapus, jadilah abun, akhun, hamun. Atau ada yang masih menetapkan wawunya. Jadi biasanya dihapus. Ya, cukup ja'a al-abu atau ja'a abun. Nanti baru ketika dijadikan musanna, asal wawunya muncul. Ya, abun itu mufrad, sudah dihapus wawunya. Dan ketika musanna jadi abawani. Ya, wawunya muncul lagi ketika dijadikan musanna. Kemudian jamaknya, mereka ini umumnya jamaknya adalah jamak taksir nanti. Nah, al-faidah asaniyah fu. Ya, fu huwal famu. Fu ini kata beliau asalnya adalah al-fam. Ya, mulut. Atau juga ada yang mengatakan asalnya fuhun. Asalnya adalah fuhun. Kemudian nanti jadi famun. Wa ishtaratu alla yakuna bil mimi. Dan disyaratkan kata mulut di sini untuk menjadi atau dianggap sebagai asma khamsah itu dia tanpa mimnya. Nah, jadi kalau nanti kata famun mau dijadikan asma khamsah maka tidak boleh ada mimnya. Ya, mimnya dibuang, jadilah fu. Nah, ini berarti nanti ketika dalam keadaan bersandar ke kata lain, jadilah fuka misalnya. Ketika disandarkan, famun disandarkan kepada kata ganti. Nah, nahu fuka nazifun, nazif faka, nadortu ila fika. Maka ada fuka, ada faka, ada fika. Meskipun asalnya famun. Tapi ini kekhusus kata yang termasuk asma khamsah. Dan untuk fu lebih khas lagi, mimnya dibuang. Asalnya famun, ketika jadi disandarkan kepada kata lain, mimnya dibuang. Nah, khamsah, rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Al-faidah zu. Sekarang yang zu, catatan kaki. Makna sahibin. Makna zu itu sahib. Ya. Di sini maksudnya yang memiliki, yang punya. Misalnya zu malin, berarti yang punya harta. Zu ilmin, yang punya ilmu. Wa inna maqala zu malin. Ya. Walam yakul zuka. Dan beliau memberi contoh pada ta'rif asma khamsah di atas itu dengan mengatakan zumalin. Ya, pensyarah menyebutkannya zumalin. Walam yakul zuka, tidak mengatakan zuka. Yang lainnya kan pakai domir, afuka, akhuka, hamuka, fuka. Ya, disandarkan kepada domir.
Meskipun boleh juga dengan yang zahir seperti Abu Bakrin, Akhu Bakrin, Hamu Bakrin, Fu Bakrin misalnya. Tapi kenapa kok ketika menyebutkan zu, beliau tidak memasukkan kata ganti juga sebagai sandarannya? Tapi beliau mengatakan zu malin, bukan zuka. Nah, sebabnya li'anna zu la tudofu ila domiri. Ya, zu ini tidaklah disandarkan kepada domir. Dia hanya kepada isim dohir. Adapun yang lainnya, yang 4 lainnya bisa domir, bisa ke dohir. Abu Kab bisa, Abu Bakrin juga bisa. Tapi kalau zu tidak boleh zuka, harus zu bukan isim dohir, zu malin. Bahkan bal ila ismi jinsin kal mali. Tidak hanya dohir, tapi dohirnya ini harus termasuk isim jenis. Tidak bisa yang bukan isim jenis. Nah, contohnya isim jenis seperti mal, kata-kata jenis, atau ilmu, ilmin. Ya, kata zu ini maknanya sohib, dia tidak bisa disandarkan kepada domir, ya, harus disandarkan kepada kata jenis. Dan tidak seperti yang lainnya bisa berdiri sendiri, zu ini nanti harus bersandar kepada kata yang lain. Ya, Abuka bisa, Abu Bakrin bisa pula sendiri abun. Tapi ketika abun nanti dia bukan asma khamsah. Tapi yang jelas dia bisa asma khamsah, bisa bukan, ya, bisa sendiri, bisa disandarkan. Ada zu dalam kalimat nanti dia pasti nanti bersandar kepada kata yang lain. Dan sandarannya ini bukanlah domir, tapi ismu jinsin, ya, kata jenis. Al-faidatu ar-rabi'ah al-kalimatul lati taqumu ba'dal asma'il khamsah urabu mudhafan ilaihi daiman. Ya, kata-kata yang datang setelah asma' khamsah tadi adalah domirnya atau malin, ketika dengan contohnya domalin, ini semuanya i'rabnya adalah mudhaf ilaih. Jadi asma' khamsah itu pasti nanti mudhaf ilaih daiman, ya, senantiasa. Sawaun akanat isman zahiran, dia berupa isim yang zahir seperti radhiyallahu an Abi Bakrin. Nah, ini kata Abu disandarkan kepada Bakar, bapaknya Bakar, ya, an Abi Bakrin, sandar kepada Bakar, dan Bakar ini adalah isim zahir. Domiron, atau disandarkan kepada domir, mala abika, berilah salam kepada ayahmu. Maka kata abun, ayah disandarkan kepada kata ganti, nah, jadilah abika. Jadi berkata dengan faedah asma khamsah yang jumlahnya 5 tadi, 4 yang pertama itu dia bisa disandarkan kepada isim dohir ataupun isim domir. Adapun untuk khusus yang kelima, yaitu zu, maka nanti dia pasti harus senantiasa dalam keadaan mudhaf dalam kalimat, dan nanti dia mudhaf ini hanya kepada kata jenis, tidak bisa disandarkan kepada domir atau isim dohir selain yang kata jenis. Ya, dia penggunaannya nanti disandarkan kepada kata jenis. Yaitu faedah tambahan untuk asma khamsah. Nanti lebih jelasnya berkaitan dengan asma khamsah ketika kita membahas syarat-syarat asma khamsah. Dan ini syaratnya di situ ada 4. Ya. Yang nanti kita bahas pada sesi berikutnya saja, ya, karena waktunya tanggung. Nah, ringkasnya asma khamsah ada 5, itu kata ayah, saudara laki-laki, kemudian kerabat pasangan, mulut, serta kata zu. Nah, kata abun, akhun, hamun, dan fun ini dan famun nanti dia di-i'rab sebagai asma khamsah ketika ada sandarannya, ya, bersandar kepada kata lain. Kalau zu pasti senantiasa dia dalam keadaan bersandar kepada kata lain. Nah, abu, ayah, akhu, saudara laki-laki, hamu, kerabat, pasangan, fu, mulut, nanti bisa bersandar kepada isim domir atau isim dohir. Ada bentuk hanya kepada kata jenis, ya. Dan nanti karena mereka sudah
termasuk asma khamsah dalam hal tadi, maka nanti di-i'rab dengan wawu ketika rafa, nasab dengan alif, dan jarnya dengan huruf ya. Wa'lam anal asma al-khamsata la tu'rabu bil hurufi. Dan ketahuilah isim-isim yang 5 tadi tidaklah di-i'rab dengan huruf sebagaimana i'rabnya asma khamsah yang disebutkan tadi. Illa idza tawaffara fiha arba'atu syurutin, kecuali apabila nanti terpenuhi 4 syarat. Kalau tidak terpenuhi maka kembali ke asalnya. Nanti kalau terpenuhi 4 syarat ini barulah nanti rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Dan nazkuruha fi ma yali. Kata beliau akan menyebutkannya setelah pembahasan ini. Ya, pada halaman berikutnya. Kemudian Syekh Abu Anas melanjutkan untuk menjelaskan syarat-syarat asma khamsah. Kata beliau, syurutu i'rabil asma'il khamsati bil hurufi. Syarat-syarat i'rabnya asma khamsah dengan huruf ada 4. Asyartu al-awwal an takuna mufradatan. Syarat suatu kata itu nanti termasuk asma khamsah, yaitu di-i'rab dengan huruf, rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jarnya dengan ya. Itu nanti dia haruslah berupa isim mufrad. an takuna mufradatan. Berarti dia bukan musanna, bukan pula jamak. Nah, jadi kata tadi ya ada 5 kan? Ada ayah, saudara laki-laki, kemudian kerabat pasangan, serta mulut, dan kata zu. Maka nanti ketika dia merupakan asma khamsah, haruslah maknanya itu mufrad. Ya, bukan 2 ayah, apalagi para ayah, ya, bukan. Ya. Syarat pertama, antakuna mufradatan. Fa'in sunniyat, apabila dijadikan musanna, uribat i'rabal musanna, nanti di-i'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna. Seperti misalnya ja'a al-akhwani. Maka di sini al-akhwani subjek dari ja'a marfu'un sebagai fa'il, dan tanda rafa'nya itu alif. Bukan seperti asma khamsah yang rafa'nya dengan wawu. Demikian pula ketika nasab ro'a itu al-akhwaini. Nah, ketika nasabnya dia pakai huruf ya. Tidak seperti asma khamsah yang nasabnya dengan alif. Ya, wasallamtu alal akhwaini. Kalau dia di kata ayah dijadikan musanna, akhwani atau akhwaini, ya i'rabnya seperti i'rab isim musanna, rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya sekaligus itu dengan huruf ya. Ya, tidak di-i'rab seperti halnya asma khamsah. Nah, dia bukan termasuk asma khamsah yang rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Kalau dijadikan musanna maka ya i'rabnya seperti i'rab isim musanna. Ini 2 ayah. Nanti juga sama, 2 saudara laki-laki, 2 kerabat pasangan, atau 2 mulut ini ya. Nanti kalau dia musanna ya i'rabnya ya seperti i'rab isim musanna. Wa in jumi'at uribat i'rabal jam'i. Adapun kalau 5 kata tadi dijamakkan, maka dia juga bukan asma khamsah. Uribat i'rabal jam'i. Jadi i'rab seperti ya, dia itu i'rab jamaknya. Nah, jamaknya termasuk yang mana? Apakah jamak mudzakkar salim, muannats salim, ataukah jamak taksir? Nanti umumnya jamaknya jamak taksir. Seperti kata ayah. Nah, kalau yang datang para ayah, nah kita katakan nahu ja'al aba'u. Ra'aitu al-aba'a. Wa salamtu 'alal aba'i. Ya, al-aba'u, al-aba'a, al-aba'i. Karena dia bentuknya jamak, maka bukan asma khamsah. Dan jamaknya adalah jamak taksir, maka ya di-i'rab seperti jamaknya taksir, yaitu dengan harokat, rafa' dengan dhamma, nasab dengan
fathah dan jarnya dengan kasroh. Ya, i'rab dengan tanda asli harokat. Ya, dhamma, fathah, kasroh. Nah, ini syarat yang pertama, antakuna mufradatan. Kata ayah dan seterusnya tadi haruslah maknanya mufrad. Kalau dia maknanya ganda, ya berarti i'rabnya seperti i'rab isim mutsanna. Kalau dia maknanya jamak, ya i'rabnya seperti i'rab jamaknya. Nah, syarat yang pertama. Asyatu asani antakuna mukabbaratan. Ya. Kelima isim tadi ketika dia mau i'rab seperti i'rabnya asma khamsah itu dengan huruf, maka selain dia mufrad, syarat yang kedua dia haruslah mukabbarah. Apa itu mukabbarah? Itu lawannya dari musawwarah. Ya, mukabbarah artinya bukan ditasghir. Artinya maknanya tidak dikecilkan. Ya, seperti misalnya kata ibnun nanti jadi bunayun. Kitabun ya, kutayibun. Umun jadi umaimun. Rojulun jadi rujailun ya. Maknanya dikecilkan. Misalnya rojulun laki-laki ya. Jadi ya, tasghir ini maknanya bisa benar-benar secara bentuknya itu untuk mengecilkan makna bentuknya ya. Laki-laki yang kecil misalnya. Entah fisiknya mungkin yang kecil. Ini bukan rojulun tetapi rujail. Atau hanya untuk menunjukkan kasih sayang seperti ibnun. Ya, kita tidak mengatakan wahai anakku, ya ibni, tetapi ya bunaya. Maksudnya untuk berempati, ya, untuk menunjukkan kasih sayang, atau untuk menunjukkan dekatnya waktu ya, bukan qablu tetapi kubail misalnya. Lebih dekat lagi, lebih sedikit lagi, lebih kecil sedikit ya, jeda waktunya. Atau juga untuk menghina misalnya, yang tadi rujail tadi. Nah, orangnya normal tetapi untuk mengejek kita panggil ya rujail, laki-laki yang kecil. Ini namanya tasghir ya. Umumnya wazan asalnya dijadikan berwazan fu'ail nanti ya, tapi ini masuk ke pembahasan sorof ya, tentang wazannya ya, diantaranya wazannya fu'ail ya. Syarat yang kedua adalah kata tadi ayah dan seterusnya tidak ditasghir ya, harus bentuk asalnya ya, belum ditasghir itu mukabbarah. Fa'in sughirat, apabila dikecilkan atau ditasghir jadi akhun atau akhawun, ditasghir jadi ukhayyun, atau abun ditasghir jadi ubayyun ya. Nah, apabila kata-kata tadi ya ditasghir seperti ukhayyun atau ubayyun, maka tidaklah dia termasuk asma khamsah karena dia musaghharah ya, tidak mukabbarah. Nah, kalau musaghharah atau ditasghir uribat bil harakat adh-dhahirah. Ya, i'rabnya seperti i'rab yang asli ya, harakat dhahirah. Ya, seperti isim mufrad nanti jadinya. Seperti misalnya jaa akhunnya ditasghir. Nah, saudara laki-lakimu jadi saudara laki-laki kecilmu. Ya, jadi ukhayyuka wa ra'aitu ukhayyaka wa sallamtu ala ukhayyika. Nanti akun juga sama jadi ubayyun, sama nanti ubayyun, ubayyan dan ubayyin. Nah, ubayyuka, ubayyaka, ubayyika. Ya, karena dia ditasghir maka tidaklah kata ayah di sini meskipun dia mufrad di'rab seperti asma khamsah karena tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu tidak boleh ditasghir alias mukabbarah. Ya, syarat yang kedua ya, syaratnya yang pertama mufrad, kedua harus tidak boleh ditasghir. Wa syartu ats-tsalits, adapun syarat yang ketiga antakuna mudhafatan. Kalimat isim tadi ayah dan seterusnya ini ketika di'rab sebagai asma khamsah itulah haruslah ia dalam keadaan mudhaf. Fa'il lam tudhaf, adapun apabila kata ayah dan seterusnya lima kata tadi tidak diidhofahkan, nah, dia bukan mudhaf, uribat bil harakatil dhahirah, maka di'rab dengan harakat dhahirah ya, ya seperti isim mufrad
Misalnya ja'a abun. Nah, kata ayah di sini marfu'nya dengan harokat, ya dhammah dhahirah. Tidak dengan wawu. Tidak ja'a abu. Nah, tidak demikian. Karena meskipun dia itu mufrad, meskipun dia mukabbarah, ya tidak ditasgir. Tetapi kata ayah di sini tidak mudhaf. Maka dia bukan al-asma al-khamsah. Nah, dia masih dalam bentuk aslinya yaitu isim mufrad. Ya ja'a abun. Ra'aitu aban. Wasalamtu ala abin. Ya dikira seperti isim mufrad. Syarat yang pertama mufradah, kedua mukabbarah, yang ketiga mudhafah. Asyaratu ar-rafi. Sedangkan syarat yang keempat antakuna idhofatuha ila ghairil ya'i. Hendaklah, jadi kan yang ketiga syaratnya mudhaf ya. Maka yang keempat syaratnya adalah dia mudhafnya itu bukan kepada ya mutakallim, atau dia syaratnya mudhaf kepada selain ya mutakallim. Kan tadi syarat yang pertama dia harus mufrad. Kalau enggak mufrad ya, tidak asma khamsah. Kemudian setelah mufrad dia harus mukabbarah. Kalau dia mufrad tapi musaghharah maka tidak asma khamsah, harus mukabbarah. Yang ketiga dia harus mudhaf. Kalau tidak mudhaf maka bukan asma khamsah. Nah, dilengkapi dengan yang syarat keempat, yaitu dalam keadaan mufrad dia mukabbarah dan dia mudhaf, tetapi mudhafnya bukan kepada ya mutakallim, maksudnya yang keempat ini ya. Ya, nah ulangi, dia mudhaf tetapi syarat keempat disebutkan mudhafnya kepada selain ya mutakallim, tidak boleh kepada ya mutakallim. Fa in udifat ilal ya'i, apabila dia diidhofahkan kepada ya mutakallim, huruf ya yang artinya saya, misalnya ayah saya, saudara saya. Nah, berarti di sini kata-kata tadi disandarkan kepada kata saya. Dalam hal ini dia mudhaf kepada ya mutakallim. Fa in udifat ilal ya, apabila ia diidhofahkan kepada ya mutakallim, u'ribat bil harakatil muqaddarah, maka nanti dia di'rab dengan harokat. Dan kali ini i'rab harokatnya dengan harokat yang muqaddarah. I'rabnya i'rab muqaddar. Misalnya ja'a akhi, ra'aitu akhi, wasallamtu ala akhi. Maka kata akhi di sini dia itu sudah memenuhi syarat pertama, dia mufrad. Nah, dia juga tidak mukabbarah, tidak musaghharah, dia tetap mukabbarah. Dia tidak ditasghir. Dia mufrad maknanya, kemudian dia tidak ditasghir, tidak dikecilkan. Dan dia juga terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu dia mudhaf. Hanya saja mudhafnya ini kepada ya mutakallim. Nah, tidak terpenuhi syarat yang keempat, maka dia bukan asma khamsah dalam hal ini. Nanti kata akhi ketika dia mudhaf kepada ya mutakallim, tidak rafa dengan wawu, tidak nasab dengan alif, tidak pula jar dengan ya, tetapi i'rabnya dengan harokat. Nanti dia seperti isim mufrad yang biasa, yang bukan asma khamsah. Nanti rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Hanya saja harokatnya muqaddarah ya. Ja'akhi, nanti di sini saudara laki-laki itu marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ra'aitu akhi, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Ala akhi, tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah. Kenapa kok muqaddarah? Ya, karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Dan ya mutakallim ini akan susah kalau kita menampakkan dhammahnya. Kenapa? Ya, karena berat bagi orang Arab. Ja'a akhwi nanti bacanya. Itu tidak enak di lisan ataupun di telinga oleh orang Arab. Sehingga
di atas huruf kha, atau nanti kalau abi ya huruf ba, ini nanti diberikan harokat yang sesuai dengan huruf ya. Nah, karena ya ini pasangannya adalah kasroh, maka dalam keadaan rofa nasab atau jar, nanti sebelum ya yang di sini yang mutakalim itu nanti dijadikan bacaannya itu kasroh semua. Jadilah ja'a akhi, ra'aitu akhi, wasalamtu ala akhi. Nah, nanti i'rabnya bisa kita baca pada catatan kaki. Ya, untuk yang syarat yang pertama, ketika tidak terpenuhi, ya misalnya dia dijadikan musanna atau dijadikan jamak, maka nanti yang kedua ya, fal akhwani serta fal aba'u. Tapi ini insya Allah mudah, bisa dibaca sendiri. Kemudian ketika dia musaghharah ya, tidak mukabarah, maka juga ada catatan kakinya, i'rabnya pada catatan kaki nomor 3. Kemudian yang keempat, ketika tidak mudhof ya, catatan kaki keempat abun. Nanti insya Allah mudah. Nah, ya, jadi saya cukup baca yang kelima saja. Ya, catatan kaki yang nomor 5, fa'akhi, kata akhi di sini, fil misalil awali, pada contoh yang pertama yaitu ja'a akhi, fa'ilun marfu'un. Dia adalah fa'il, ya, karena dia subjek dari ja'a. Maka fa'il hukumnya marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Tanda rafa'nya untuk akhi itu dhammah. Ya, kan isim mufrad itu yang bukan asma khamsah, dia rafa'nya dengan dhammah. Tapi di sini alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu. Alama qabla ya'il mutakallimi, ya pada huruf sebelum ya mutakallim itu ada dhammah yang muqaddarah. Kenapa kok muqaddarah? Kenapa terhalang untuk nampak? Ya, mana min dhuhuriha istighalul mahalli, atau di sini langsung listighalil mahalli bi harakatil munasabati. Karena huruf kha di sini sibuk. Ya, istighalil mahal, ya tempatnya sibuk. Sibuk dengan apa? Bi harakatil munasabati. Dengan harokat yang sesuai dengan ya mutakalimnya. Oleh karena itu sudah dikasih harokat yang sesuai dengan ya mutakalim yaitu kasrah, tidak bisa dimunculkan dhammahnya, karena sebuah huruf tidak mungkin harokatnya 2, 1 saja. Ini lebih ringan kalau pakai harokat yang sesuai dengan ya dibandingkan dipaksakan dhammahnya muncul. Jadilah ja'a akhi di sini rafa atau marfu dengan tanda rafa'nya yaitu dhammah muqaddarah. Terhalang dari menambahkan dhammah karena dia bersama dengan ya mutakalim, ya huruf kha-nya sibuk dengan urusan menyesuaikan harokat dengan ya mutakalim yaitu kasrah, sehingga dhammahnya terhalang. Demikian pula nanti ra'aitu akhi serta salamtu ala akhi. Jadi sama-sama i'rabnya itu muqaddarah. Ra'aitu akhi ya mansubun wa alamatu nasbihi al-fath atau al-dhahiratu dan seterusnya. Salamtu ala akhi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah, al-muqaddarah dan seterusnya. Ya, kalau dia mufrad, mukabbarah, mudhof tetapi kepada yang mutakalim, nanti i'rabnya itu dengan harokat muqaddarah. Nah, ini silakan dihafalkan dengan baik 4 syaratnya. Kalau dia tidak terpenuhi syaratnya, maka jangan di-i'rab sebagai asma khamsah. Yaitu dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika jar. Nah, ini harus terpenuhi 4 syaratnya tadi. Isinya tetap 5, tapi masing-masing isinya ini tadi, ketika mau diiras sebagai asma khamsah, maka harus terpenuhi 4 syarat di sini. Nah, kemudian sewaktu yang ada kita manfaatkan untuk baca contoh-contoh i'rab yang disediakan oleh, jadi pada abuhum, domirhum, amatul jami,
beliau mengikuti pendapat bahwasanya yang domirnya itu cuman haknya saja. Adapun mimnya itu cuman tanda jamak. Tapi nanti boleh kita mengirabnya pakai pendapat yang lain, yaitu humnya itu sekaligus adalah domirnya. Ya, misalnya hum, maka nanti domirun muttasilun mabniun ala sukuni. Fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Dan di sini ya, beliau mengikuti pendapat bahwasanya pada hum itu yang merupakan domir hanyalah huruf haknya saja sebenarnya. Ada pemimnya itu cuman alamatul jam'i. Maka sudah habis, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa juhdikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.